Fisika kuantum mengungkapkan keberadaan lautan energi kuantum yang tersebar luas di seluruh alam semesta. Dr. Harold Puthoff dari Universitas Cambridge adalah salah satu yang mengukur energi ini. Energi ini diukur pada 0 derajat Kelvin, suhu terendah di alam semesta yang sama dengan minus 273 derajat Celcius. Pada suhu ini menurut fisika Newton, semua pergerakan molekul dan atom seharusnya berhenti dan tidak ada energi yang harus diukur sama sekali. Atau kita tidak menemukan energi di titik itu. Tapi Dr. Harold Puthoff menemukan apa yang disebutnya energi, kuali mendidih, yang selanjutnya diberi nama energi titik nol. Harold Puthoff membuktikan bahwa kevakuman fisik bukanlah tanpa energi sama sekali dan dikatakan itu adalah ruang hampa. Itu bukanlah ruang hampa. Itu sebenarnya adalah sebuah pleno. Arti pleno menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lengkap. Arti lainnya dari pleno adalah paripurna, yang artinya di situ terdapat lengkapnya energi dan sempurnanya energi secara utuh. Dalam elektrodinamika kuantum, latar belakang lautan energi kuantum sekarang digunakan untuk menjelaskan prinsip ketidakpastian yang ditemukan oleh fisika kuantum, yaitu mengenai perilaku tak terduga dari partikel subatom. Getaran partikel subatomik diyakini disebabkan oleh medan titik nol. Foton virtual secara acak melompat bolak-balik antara bidang titik nol dan dunia fisik kita. Mereka bertabrakan dan diserap oleh partikel subatomik yang akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah nanodetik, energi dilepaskan lagi melalui foton virtual lain yang kembali ke medan titik nol. Foton disebut foton virtual karena ia datang dan pergi dari medan titik nol dan tidak berada di sini untuk tinggal di dunia material. Dan keadaan ini hanya digunakan dalam pertukaran energi antara medan titik nol dan dunia material. Tidak hanya foton tetapi juga segala macam partikel elementer datang ke realitas fisik kita, entah dari mana. Mereka tampaknya datang dari bidang titik nol, dan membuat tampilan dalam realitas fisik kita hanya 1/1000 atau 1/1000 detik, untuk menghilang sekali lagi ke dalam kehampaan. Bentuk-bentuk partikel mistis ini disebut partikel virtual karena mereka tidak cukup stabil untuk bertahan dalam realitas kita. Medan titik nol adalah gelembung kuantum dari partikel virtual dan foton. Alam semesta tidak pernah diam bahkan di ruang yang tampaknya kosong. Bahkan di ruangan gelap gulita di mana sama sekali tidak ada cahaya dari dunia luar yang dapat menembusnya. Di sini para ilmuwan masih dapat mengukur keberadaan foton virtual. Keberadaan medan titik nol telah dikenal dalam komunitas ilmu kuantum sejak lama. Tetapi kebanyakan ilmuwan mengabaikan relevansinya. Mereka hanya meniadakan efek energi medan titik nol dalam perhitungan ilmiah mereka karena itu hanya mengganggu mereka. Akibatnya mereka menghilangkan efek medan titik nol karena mereka percaya efeknya tidak signifikan. Akan tetapi, sejumlah kecil ilmuwan yang di antara mereka adalah banyak profesor terkemuka, sekarang semakin serius menanggapi bidang titik nol ini. Dan mereka sekarang mengambil pandangan yang sangat berbeda tentang realitas kita. Penemuan dan teori ilmiah mereka kontroversial di mata komunitas sains mapan yang berpegang pada paradigma lama, bahwa dunia kita dapat dan pada akhirnya akan sepenuhnya dijelaskan oleh model mekanis alam semesta dalam pandangan fisika Newtonian. Bidang titik nol menjadi populer di masyarakat luas berkat jurnalis ilmiah, Lynn McTaggart yang menulis buku, The Field. Dia dikatakan mengetahui dan menciptakan keadaan kesadaran yang lebih besar tentang bidang titik nol yang mungkin tidak diungkapkan kepada publik secara luas.
Kami sangat merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang tertarik dengan penemuan titik nol baru dan peran menakjubkan yang dimainkan kesadaran manusia di bidang ini. Untuk fenomena paranormal dan psikis, sekarang ada dasar ilmiah untuk dipelajari. Salah satu majalah pertama yang meliput bidang titik nol secara panjang lebar adalah OD, yang terbit di Amerika dan Belanda. Artikel tentang bidang titik nol muncul di majalah ini. John Wheeler dan Richard Feynman dari Universitas Princeton memberi nilai pada energi titik nol untuk pertama kalinya. Mereka menghitung bahwa secangkir energi titik nol sudah cukup untuk membawa semua lautan di dunia ke titik didih. Setara dalam hal energi titik nol ini menggunakan persamaan rumus terkenal Einstein. Dan hasilnya menyatakan lebih banyak materi per sentimeter kubik daripada massa total seluruh alam semesta. Bertentangan dengan apa yang selalu kita yakini, bahwa materi bukanlah zat yang terkondensasi tetapi bentuk energi yang menyebar. Dalam hal ini, kita seperti hidup di lautan energi yang besar dan kita bahkan tidak menyadarinya. Kita seperti ikan yang terendam air, tetapi tidak pernah menyadari fakta bahwa ada air di sekitar mereka. Hayes dan Rueda berkontribusi pada medan titik nol yang menggunakan pekerjaan Halot-Puthoff, dengan membuktikan hukum kelembaman Newton yang terkenal. Dengan memperhitungkan medan titik nol, Rueda dan Hayes membuktikan bahwa kelembaman atau inersia hanyalah hambatan, gaya hambat yang dialami benda ketika dipercepat di medan titik nol. Ada fenomena yang sangat aneh di alam yang disebut sonoluminescence. Itu adalah transformasi gelombang suara menjadi energi cahaya. Ini adalah eksperimen terkenal dalam fisika arus utama. Pada percobaan tersebut sebuah tabung kaca bulat kecil berisi air diresonansi oleh gelombang suara harmonis yang berasal dari speaker suara. Selanjutnya gelembung udara yang sangat kecil ditiup ke tengah. Ketika gelembung udara tepat berada di tengah, gelembung itu mulai meledak secara berirama dan memancarkan cahaya. Cahaya dipancarkan dalam kilatan. Ini adalah cahaya ultrapendek yang mewakili konsentrasi triliunan kali lipat dari energi suara asli. Suhu di dalam pusat gelembung mencapai ketinggian 30.000 derajat Celcius, dan tekanannya sangat besar. Fisika arus utama masih memiliki masalah dengan eksperimen ini dan berspekulasi tentang fusi dingin, dan yang lain berpikir bahwa tidak ada penjelasan lain selain bahwa energi cahaya yang melimpah berasal dari medan titik nol. Penyelidikan lebih lanjut tentang fenomena alam ini dapat mengarah pada apa yang disebut sonofusion, sejenis fusi dingin yang telah lama dicari oleh fisika. Sejak kata tentang energi titik nol keluar di dunia, generasi baru telah lahir. Banyak penemu mencari energi titik nol ini karena ini adalah free energy atau energi bebas. Michael Faraday dan Nikola Tesla menemukan penerapan free energy atau energi bebas ini. Setelah kita tahu cara mempelajarinya, kita dapat memanfaatkan free energy ini dari ruang hampa dalam keberlimpahan yang tidak ada habisnya. Bayangkan hal ini. Televisi kita tidak memiliki kabel listrik karena hanya menggunakan energi yang diterimanya dari ruang hampa. Bisakah kita bayangkan itu? Apakah kita tahu apa artinya ini? Kita akan mengucapkan, selamat tinggal pada minyak. Mungkin sekarang Anda mendapatkan gambarannya. Di dunia yang sangat bergantung pada minyak, banyak orang yang berkuasa saat ini tidak akan senang karena mereka akan kehilangan semua kekuatan dan kekayaan mereka. Penemuan-penemuan ini telah ditekan secara global, bahkan dalam beberapa dekade terakhir ini diduga berhubungan dengan kekuatan militer. Amerika Serikat melarang paten yang tertunda untuk diekspor keluar.
jika diyakini memiliki aplikasi militer yang berbahaya. Namun pensiunan tentara Tom Bearden telah mematenkan perangkat energi bebas lebih dari satu. Ini disebut generator elektromagnetik tak bergerak, atau MEG. Lebih dari kesatuan dalam hal ini berarti lebih banyak energi yang keluar dari perangkat daripada apa yang masuk ke dalamnya. Bearden mengklaim bahwa itu menghasilkan output energi 100 kali lebih banyak daripada energi yang dimasukkan ke dalamnya untuk membuatnya tetap berjalan. Perangkat MEG-nya tidak bertentangan dengan hukum energi kekekalan, hukum kedua termodinamika, karena hanya memanfaatkan energi dari ruang hampa. Jean-Louis Naudin yang mereplikasi perangkat MEG Bearden sekarang menguatkan klaimnya bahwa MEG adalah perangkat over unity. Bearden telah mengulang karya James Clerk Maxwell, sang pendiri teori elektrodinamika klasik. Dia mengatakan interpretasi karya asli Maxwell sangat cacat dan telah disalah-artikan dan disederhanakan oleh Lorentz dan Heaviside untuk pemahaman yang lebih baik. Bearden menemukan bahwa persamaan kuaternion asli Maxwell diabaikan dan, sebagai akibatnya, ada kemungkinan untuk memanfaatkan energi bebas dari ruang hampa. Bearden setuju dengan pernyataan ini karena Max Planck yang adalah pendiri fisika kuantum selalu menyarankan bahwa validitas persamaan Maxwell harus ditetapkan kembali. Dalam istilah awam, perangkat MEG Bearden pada dasarnya adalah dipol, atau polar, atau dua kutub yang bermuatan. Ini terdiri dari dua pelat bermuatan. Dia menjelaskan bahwa vakum fisik menciptakan fluks foton virtual energi elektromagnetik yang menopang potensi dipol listrik. Potensi dipol sebenarnya adalah keseimbangan antara pelepasan dan pengisian kembali oleh foton virtual dari ruang hampa. Oleh karena itu, medan listrik statis tidak statis sama sekali. Itu hanya tampak begitu, seperti air terjun, yang dari kejauhan tampak seperti satu dinding statis air, tetapi ketika dipelajari dari jarak dekat terbukti menjadi aliran air yang konstan. Rahasia perangkat MEG bukanlah untuk melepaskan muatan dipol di sirkuit dipol yang sama, tetapi di sirkuit listrik lain yang terpisah. Setelah ini vakum akan secara otomatis mengisi dipol yang dilepaskan untuk mencari keseimbangan. Dengan cara ini energi titik nol diekstraksi dari ruang hampa dan dibuang dalam rangkaian listrik. Bearden mengatakan bahwa semua sumber energi listrik kita saat ini seperti baterai, dinamo, dan pembangkit listrik semuanya memiliki satu masalah yang sama. Ketika arus listrik diumpankan kembali ke sumber yang menciptakan arus listrik untuk memulai, itu akan mematikan sumber fluks foton virtual dengan ruang hampa. Tanpa sadar kami telah mengambil seember penuh energi titik nol dari sungai tetapi tidak sengaja membuangnya langsung kembali ke sungai. Tom Bearden juga membuat penemuan baru yang sangat penting mengenai jenis baru, energi elektromagnetik. Menurut Bearden dengan 4 persamaan Maxwell yang digunakan dalam teknik listrik saat ini adalah versi sederhana dari karya asli Maxwell. Menurut Bearden, Oliver Heaviside yang menghilangkan bagian skalar dari bilangan kompleks dalam persamaan Maxwell, dia meninggalkan hanya untuk perhitungan yang mudah. Inilah sebabnya mengapa sains saat ini hanya mengetahui gelombang elektromagnetik klasik yang merupakan gelombang transversal. Dalam gelombang transversal medan listrik dan magnet dari gelombang elektromagnetik berosilasi tegak lurus terhadap perambatan gelombang. Bearden mengatakan bahwa dengan menghilangkan bagian skalar dalam persamaan Maxwell, kita melewatkan fakta bahwa energi juga dapat merambat sebagai gelombang longitudinal dengan kecepatan superluminal atau lebih cepat dari kecepatan cahaya.
Gelombang longitudinal mirip dengan gelombang suara dan berosilasi dalam arah yang sama dengan perambatannya. Menurut Bearden, gelombang longitudinal internal dalam gelombang elektromagnetik adalah gelombang fundamental dan ada di semua medan elektromagnetik yang dikenal dalam bentuk apapun. Komponen skalar gelombang elektromagnetik dapat dibuat dari dua gelombang elektromagnetik yang berlawanan, yaitu gelombang dan anti-gelombangnya. Kedua gelombang akan membatalkan komponen medan listrik dan magnet satu sama lain ketika gelombang berada dalam fase spasial, tetapi 180 derajat keluar dari fase temporal. Hasilnya adalah gelombang skalar elektromagnetik. Gelombang skalar ini bergerak dalam wilayah waktu yang itu adalah sama sekali berbeda dari gelombang elektromagnetik transversal, yang merambat melalui ruang tiga dimensi. Menurut Bearden, kita harus memikirkan waktu sebagai bentuk energi terkompresi seperti halnya materi. Ingat hukum Einstein yang terkenal yang memberitahu kita bahwa energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Sekarang jumlah yang sama dari energi terkompresi yang melimpah dapat ditemukan dalam wilayah waktu dan dapat disadap ketika gelombang skalar longitudinal dari wilayah waktu diubah menjadi gelombang transversal biasa. Konversi energi elektromagnetik skalar menjadi energi elektromagnetik transversal disebut interferometri skalar dan merupakan hasil dari dua gelombang skalar yang saling mengganggu. Ini adalah efek yang berlawanan dengan pembatalan diri dari dua gelombang elektromagnetik transversal yang menciptakan gelombang skalar. Fluks foton virtual yang terjadi antara dipol dan ruang hampa yang disebutkan adalah gelombang skalar. Jadi gelombang skalar sangat berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Untuk satu hal, mereka dapat melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan energi pada kecepatan superluminal atau lebih cepat dari cahaya. Ketika gelombang skalar dibuat oleh dipol, seperti baterai, generator atau magnet permanen dengan dua kutub, polarisasi muatan akan menciptakan gelombang skalar yang mengalir antara dipol dan ruang hampa. Setiap dipol di alam semesta dari atom dengan muatan positif dan negatifnya, lalu bumi dan matahari dengan medan magnetnya dan semua benda langit lainnya di alam semesta memancarkan gelombang skalar. Jadi pada dasarnya gelombang skalar ada di mana-mana di alam semesta. Mereka mengisi ruang hampa udara menjadikannya bidang energi titik nol.